Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah dan bunda, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja bukan? Hari ini saya akan berbagi kepada ayah dan bunda tentang pengasuhan positif pada anak usia dini. Nah, kira-kira bagaimana ya cara pengasuhan positif yang baik dan benar untuk anak usia dini di rumah? Simak ya ayah bunda. Ayah dan bunda, terlebih dahulu marilah kita mengenal definisi dari pengasuhan. Pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual. Sehingga anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi pekerti yang luhur, dan berakhlak mulia. Anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal jika pengasuhan yang dilakukan mengacu kepada prinsip-prinsip pengasuhan positif yang sesuai dengan usia dan potensi anak. Pengasuhan positif dilakukan berdasarkan kasih sayang atau afeksi, saling menghargai, pemenuhan dan perlindungan hak anak, membangun hubungan yang hangat, bersahabat, dan ramah antara anak dan orang tua, serta menstimulasi tumbuh kembang anak agar optimal. Pengasuhan yang positif perlu dilakukan oleh setiap orang tua dalam memberikan dukungan kesuksesan anak di masa yang akan datang. Karena dapat, yang pertama kita ketahui yaitu untuk meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua. Yang kedua, untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Ketiga, mencegah perilaku-perilaku menyimpang. Keempat, mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Pengasuhan positif memungkinkan untuk tumbuhnya kepekaan pada orang tua terhadap setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehingga apabila terjadi penyimpangan atau gangguan dapat dideteksi atau diketahui oleh orang tua sedini mungkin, yang kemudian sangat memungkinkan untuk intervensi sedini mungkin. Ayah dan bunda, kapan kita perlu pengasuhan dilakukan pada anak? Nah, karena anak merupakan amanah terbesar yang dititipkan oleh Sang Pencipta kepada orang tua, sehingga untuk orang tua dapat dilakukan pengasuhan sepanjang hidupnya. Artinya, pengasuhan dilakukan tanpa henti dari sejak anak dalam kandungan, usia dini, remaja, hingga dewasa. Orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk membimbing, mengawasi, dan melindungi anaknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai optimal dengan potensi yang dimiliki masing-masing anak. Agar kelak anak siap untuk hidup bermasyarakat dengan karakternya yang mulia. Selanjutnya, bagaimana cara kita memberikan pengasuhan yang tepat untuk anak usia dini? Berikut ini ada beberapa prinsip yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah prinsip pengasuhan untuk diri orang tua atau guru. Rasa cinta serta kasih sayang orang tua dan guru kepada anak selalu ada dan tidak pernah berkurang. Namun, yang terpenting dalam hubungan orang tua, guru maupun anak bukan hanya banyaknya cinta yang diberikan, tetapi bagaimana di antara mereka bisa saling mencintai dan menyayangi. Ada beberapa prinsip pengasuhan yang bisa diterapkan oleh orang tua dalam pengasuhan positif anak. Pertama, pahami setiap anak itu unik dan memiliki impian. Yang kedua, selalu mencari cara. Yang ketiga, terima anak apa adanya. Karena orang tua dan guru harus dapat menerima anak apa adanya, baik ketika dia berbuat benar maupun berbuat salah. Ketika anak mendapat penghargaan atau piala karena menang lomba, orang tua dan guru merasakan bahagia. Keempat, dukung dan fasilitasi anak untuk tumbuh dan berkembang. Orang tua dan guru harus terus belajar dalam memberikan dukungan pada anak. Dorongan anak untuk melakukan kembali apabila anak mengalami kegagalan dalam suatu kegiatan. Yang kelima adalah bermain dan bergembira bersama. Interaksi dan hangat penuh humor
yang dilakukan orang tua dan guru kepada anak menjadi mengasyikkan, menggembirakan, juga mendambakan bila dilakukan bersungguh-sungguh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua adalah prinsip pengasuhan untuk pengkondisian lingkungan. Yang pertama itu adalah lingkungan yang aman. Semua anak membutuhkan lingkungan yang aman bagi proses tumbuh kembangnya. Untuk itu, orang tua dan guru harus memastikan lingkungan fisik anak bebas dari benda tajam dan berbahaya. Yang kedua, lingkungan yang nyaman dan ramah. Lingkungan yang nyaman dan ramah tercipta ketika guru dan orang tua adalah ketika anak membutuhkan bantuan, dukungan, dan perhatian. Setiap guru atau orang tua memberikan perhatian dan pujian bagi perilaku baik anak. Yang ketiga, lingkungan yang melibatkan engaging. Setiap anak harus dilibatkan dalam pengasuhan. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta pendapat atau ide, gagasan, dan cerita anak dalam banyak kesempatan. Selanjutnya, ayah bunda, ada pola asuh orang tua ke dalam 3 macam. Yang pertama, pola asuh permisif, kedua, pola asuh otoriter, dan pola asuh demokratis. Nah, demikianlah ayah bunda tentang sharing edukasi parenting kita pada hari ini dengan tema pengasuhan positif pada anak. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.